bisa ketemu sama kalian lagi di Depdagri. Ya walaupun agak kecewa sih ya, setelah seminggu lalu udah semangat banget karena Liga 1 bakalan dimulai. Tapi sekarang ya tetap harus semangat sih, nggak apa-apa ya. Yang penting mudah-mudahan tetap dijalanin, tetap berlangsung ya. Walaupun memang cuma mundur 7 hari sih, tapi dampaknya pasti banyak banget ya. Karena terutama ke jadwal yang ada berhubungan sama timnas. Nanti kita bahas sama pandit-pandit kita. Tapi sebelum itu aku mau bahas yang pasti-pasti dulu aja nih. Wow, dikit lagi udah tinggal 3 hari lagi ada Jebret Media Workshop. Jangan lupa ikutan, kalian bisa dapat ilmu banyak banget. Seputar sepak bola 2 hari kalian bakalan ikutan dan ngobrol serta membahas lengkap semua selama 2 hari penuh tentang sepak bola dalam dunia digital plus konvensional. Yang bakalan diulas lengkap dengan mereka yang expert di bidangnya. Nah, kalian bisa langsung aja tuh scan ke sini buat daftar, ada kesempatan buat kalian ikut join. Ayo langsung ikutan, jangan sampai ketinggalan karena ini udah tinggal 3 hari lagi, kalian masih punya kesempatan. Ini murah banget tiketnya dibandingkan dengan apa ilmu yang bakalan kalian dapat untuk mengupgrade diri karena tiketnya cuma 75.000 dan kalau kalian langsung mau dapat merchandise kaos Jebret Media, kalian bisa bayar cuma tinggal 100.000 aja. Ayo langsung scan sekarang dan jangan lupa ikutan daftar, kalian bakalan ketemu sama semua pandit, sama semua tim Jebret Media. Jangan lupa ikutan ya, ikutan yang pasti-pasti aja. Nah sekarang kita mulai dulu yuk Depdagrinya. Hai, selamat malam Mas Hanif, Bung Yuke. Halo. Apa kabar nih? Gimana nih rasanya? Aduh, udah biasa lah ya dimundurin lagi. Tapi udah tahu ya sekarang sponsornya ternyata bener yang kemarin kita sebutin. Jadi namanya sekarang BRI Liga 1 ya. Nah, insya Allah gitu. Insya Allah gitu. Ya. Udah biasa di PHP-in. Udah biasa. Udah biasa di PHP-in Om Yuke. Ya ini kayak kita udah biasa banget ya. Jadi kayak udah yang aduh ya udah deh dimundur lagi nggak apa-apa. Cuman Mas Hanif tahu nggak sih sebenarnya alasan kenapa Liga 1 ini akhirnya mundur 7 hari kenapa? Padahal bedanya nggak ada signifikan ya, cuma 7 hari. Iya, karena bedanya tuh nggak terlalu signifikan kan. Kalau kita katanya misalnya PPKM, nanti misalnya kayak diperpanjang lagi gimana gitu kan. Atau justru itu kalau menurut Mas Hanif cukup signifikan 7 hari? Ya sebenarnya ini ya dari awal itu kalau informasi dari teman-teman saya itu memang sudah dilakukan komunikasi yang benar-benar intensif antara BNPB, kemudian kepolisian, PSSI, operator dan klub gitu kan. Memang kalau melihat dari pertemuan terakhir manajer Liga 1, semuanya sepakat loh, setuju kick off tanggal 20 kemarin. Sudah sepakat sebenarnya? Semuanya sepakat. Bahkan saya melihat itu situasi pertemuan itu kan. Gimana komentarnya? Tolong angkat tangan yang setuju, yang tidak setuju gitu kan. Dan semuanya setuju kick off dimulai tanggal 20. Terus artinya gini, artinya semua klub sudah berpendapat dalam posisi yang sama. Memang saat ini dalam posisi yang tidak ideal, tapi lebih baik dimulai tanggal 20 daripada mundur tidak jelas kapan dimulainya. Nah, setelah tanggal 20 itu dipastikan besoknya saya melihat beberapa tim itu sudah calling semua pemainnya untuk memulai latihan. Contoh Persija, sehari setelah pengumuman itu mereka memanggil semua pemainnya meskipun hari pertama tidak latihan ya, tapi lebih pada tes antigen dan semuanya ya, masuk juga dengan tim-tim lain. Tapi intinya sebenarnya tim kalaupun nanti kick off tanggal 20, tim itu sudah siap. Bahkan dari jadwal sudah ditentukan siapa yang akan bertanding, di mana lokasi pertandingan dan selesainya kapan itu sudah ada dibuat sama sana. Nah, berhubung karena ada penundaan meskipun sepekan, pasti konsekuensinya semuanya akan berubah termasuk jadwal. Tapi dari informasi yang didapatkan bahwa itu adalah koordinasi terakhir dalam hal ini memang pemerintah yang memutuskan. Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus menyesuaikan. Tapi kalau nanti setelah kan katanya sampai tanggal 16 kan, tapi senang banget diperpanjang kan. Pada akhirnya lihat juga kondisinya. Kalau misalnya sampai diperpanjang lagi berarti liga tidak akan jelas lagi atau udah fix tanggal 27 diperpanjang kita positif thinking aja ya. Teman-teman saya itu positif thinking aja. Jadi kalau pemainnya sampai hari ini kan sudah ada 26 kota yang levelnya turun kan. Asumsinya mudah-mudahan pada tanggal setelah tanggal 17 Agustus itu semuanya bisa turun dengan signifikan. Karena kalau kita melihat contohnya Jakarta sampai hari ini kan semuanya turun tuh. 26.000, 20.000, hari ini berapa ya? Penting bornya lebih. Ya, karena harus diakui stadion-stadion yang ada di sekitar Jakarta
Tangerang, kemudian Bogor, ini sangat memudahkan klub dalam artian bukan hanya pada saat pertandingan, tapi ketika mereka mencari lapangan untuk latihan pun sangat memudahkan. Memang ada masukan gimana kalau digelar di luar Jawa gitu kan. Tapi kan pertanyaannya apakah infrastruktur yang lain sangat mendukung? Tempat latihan akan mendukung atau enggak? Ini kan sangat berbeda kalau misalkan di Jakarta dan sekitarnya untuk yang pertama ya. Iya. Dan klub memahami Terus juga itu. kan di luar Jakarta justru sekarang kalau setahu aku ya memang lagi justru malah naik kan dibanding di Jakarta dan Pulau Jawa. Nah tapi ini kenapa sih nggak sekalian aja bulan September gitu biar kayak lebih jelas. Kalau ini kan 27 Agustus kayaknya nanggung nggak sih Mas Hanif? Nggak nanggung sih itu pas orang gajian kayaknya situ. Jadi gini. Dia masuknya masuk Agustus ini gimana Om Yuki? Jadi gini. Ini praktisi. Jadi kalau komentar dulu nih. Menurut aku sih ya tanggal itu menjadi hal yang paling penting untuk diputuskan, diketahui supaya orang punya patokan gitu kan. Karena sebelumnya kan blank ya ataupun blur gitu nggak jelas. Jadi ya, memang harus dimunculkan dulu tanggalnya nih. Perkara nanti ada penyesuaian seperti tadi yang Hanif katakan dan memang buktinya mundur 7 hari, it's okay. Yang penting orang udah punya patokan untuk supaya tim-tim itu mulai persiapan, mulai apa istilahnya cek apa medis ya. Check up medis ya kan, habis itu terus baru latihan segala macam. Dan harapannya tentu dengan adanya patokan tanggal itu, secara psikologis itu membuat orang, publik, pemain dan pelaku sepak bola jadi kita udah fix jalan nih. Jelas lah ya. Fix jalan nih gitu kan. Sebelumnya kan gampang gitu kan. Nah, perkara sekarang 7 hari menurut aku sih nggak signifikan. Yang paling penting jalan gitu kan. Kalau mundur tadi apakah ke September? Ya tadi aku bilang yang penting ada tanggal dulu nih buat patokannya gitu. Nanti tinggal penyesuaian situasi aja. Cuma kan dalam pengumuman kemarin itu kan oleh Menpora disebutkan juga kalau nanti misalnya dalam pelaksanaan itu ada sesuatu yang membuat akhirnya kompetisi ini dipindahkan, bukannya stop loh, dipindahkan ke daerah yang level itunya lebih rendah ya kan. Jadi nggak ada opsi. Gue nggak dengar ada opsi akan berhenti nggak ada gitu. Nah dengan konsensus seperti itu sebenarnya nggak ada alasan kita mundur lagi gitu loh. Dari tanggal yang apapun nanti yang terjadi misalnya, apapun nanti yang terjadi entah akan ada kenaikan lagi atau gimana karena secara protokol udah cukup memenuhi syarat gitu loh. Kita juga udah belajar kan dari kemarin Piala Menpora. Nah tapi ini kalau untuk penyusunan pertandingan gimana nih Mas Hanif? Ya sebenarnya gini. Ini ada yang berubah nggak nanti? Pasti berubah, jadwal pasti berubah karena konfigurasinya ada pembagian untuk nanti urutannya seperti apa. Terus kita juga harus mempertimbangkan perjalanan tim dari satu kota ke kota yang lain. Karena itu kan karena semua nantinya ditanggung oleh operator, tempat menginap segala macam akomodasi kan harus dipertimbangkan secara detail. Tidak mungkin satu tim pertandingan pertama, kedua harus zigzag dalam waktu yang relatif cepat kan. Ya, itu yang harus dipertimbangkan juga. Nah, kemudian pada saat penjadwalan itu kan ada agenda FIFA Matchday yang itu tidak dipindah kemarin. Nah, memang nanti ada kemungkinan setelah dua pekan berhenti dulu. Karena pas itu September kita ada FIFA Matchday yang melawan Taiwan ya. Ya, kalau itu nggak boleh liga jalan kan. Tapi kan cuma 1 pekan, praktis 1-2 pekan bisa berlanjut liga lagi. Tapi bisa juga, sorry gue potong dulu. Tapi bisa juga nih itu tetap jalan dengan mempertimbangkan berapa jumlah pemain tim nasional dari tim-tim tertentu yang dipanggil. Iya. Kalau yang nggak dipanggil jangan berhenti gitu loh. Kalau nggak ntar kalau berhenti semua efeknya ini kan udah domino semua. Betul. Ya itu memang dari informasi yang gue dapatkan memang itu masih dimatangkan karena harus konsultasi dengan timnas karena dipanggil kan pasti akan terpilih tuh berapa klub yang pemainnya dipanggil. Jangan sampai satu klub yang pemainnya dipanggil banyak itu akan jadi masalah kan. Betul. Nah ditambah lagi sebagian besar klub itu mengontrak pemainnya sampai dengan bulan Maret. Artinya kalau Dewan Syahwat ini paling tidak harus selesai pada saat bulan Maret. April sudah bulan Ramadan kan? Mei Lebaran. Biasanya season baru lagi ya. Season baru lagi. Nah itu waktu yang sangat ideal. Tapi kalau menyiasati kayak mundur-mundur lagi ini ada mungkin nggak sih penambahan game dalam mungkin sepekan atau ada penambahan harinya dalam sepekan gimana? Saya seminggu 2 kali game. Resiko itu pasti ada. Tapi yang perlu dicermati bahwa dulu perpindahan antar klaster antar seri itu kan ada yang 3 pekan, ada yang 2 pekan, ada yang 40 hari. Jedanya ya? Jeda itu nanti yang akan dimanfaatkan, karena itu yang paling logis kan. Ketika nanti jedanya cuma 1 pekan, berarti kan ada masa yang ideal.
klub pindah dari Jabar dan sekitarnya ini ke Jawa Tengah ada waktu yang cukup kan. Iya, untuk ini, geser ya. Iya, ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya sempat dikeluhkan bagaimana dengan tim luar Jawa di masa jeda ini. Apakah kembali ke home base-nya? Iya, itu kan pasti butuh biaya lagi dalam situasi seperti saat ini kan tidak mudah untuk mencari penerbangan juga. Dengan pemaparan pemadatan ini maka akan ada keuntungan. Mereka tidak perlu balik ke tempat asa, langsung pindah ke seri berikutnya. Tapi mudah-mudahan pemainnya juga bisa nggak ngos-ngosan ya, karena kan udah lama banget nih nggak ada pertandingan, terus kalinya akhirnya main sama Liga mulai, jadwalnya dikasih dengan jadwal yang sangat padat gitu ya. Tapi Intan sih sebenarnya nggak, itu isu kedua lah ya. Persoalan nanti akan ada penurunan kualitas kompetisi, itu kita nggak boleh pungkiri. Dan pasti ya. Kita nggak boleh terlalu ekspektasi besar. Ingat loh, ini keadaan darurat, kita yang penting tuh jalan dulu gitu loh. Jadi jangan terlalu berharap wah ini bakal seru ini karena nih udah lama nunggu, dia berharap penonton pertandingan bagus, ya jangan juga gitu. Malaysia sudah jalan. Ya, kalau berharap situasi yang ideal nggak ideal juga. Kemarin 2 hari lalu gue nonton live streamingnya Sabah lawan Johor Darul Takjin, JDT. Itu dua-duanya ada pemain Indonesia. Si Johornya ada Syahrian Abimanyu main tuh menit ke 75, terus yang di Sabahnya ada Sadil Ramdhani, pelatihnya Kurniawan kan. Langsung secara psikologis, aduh sedih banget ya gue, tim kita, negara kita ya, itu negara tetangga udah jalan dari bulan Juli loh, tanpa penonton, smooth aja gitu. Iya. Memang kalau kita melihat kesiapan apa yang ada di dalam lapangan, di dalam lapangan tuh memang sudah ada komitmen yang kuat ya. Bahkan dari pemain pun siap dihukum dalam tanda petik jika salah dalam hal itu. Ya, jadi sebenarnya dengan konteks itu Malaysia yang notabene serumpun sama kita, tetanggan sama kita, dan punya problem sama gitu ya. Mereka juga ketat juga prokesnya. Mereka jalan, artinya ada willingness dari pemerintah, lu mesti jalan. Kalau nggak jalan ini efeknya lebih luas lagi, terutama ke ekonomi kecil kan. Bahwa nantinya ketika sepak bola diizinkan, olahraga lain yang akan ikut itu memang fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tinggal bagaimana penerapan apa yang sudah dijalankan di sepak bola ini bisa diadaptasi betul. Karena ini saya termasuk juga Liga Top Skor nih, Liga gua nih. Gua nunggu Liga 1 jalan. Nyebut merek lagi. Om Yuki jangan ganti MC-nya ya. Saya dapatin loh, dapat info dari orang pemerintahnya, nggak tahu nyebut dari mana lah. Itu nyebut loh. Dari sekian cabang olahraga yang sudah mempresentasikan, ya memang beberapa belum mengaplikasikan tentang prokes di lapangan, itu bola paling detail. Bola paling masuk di akal dan terbukti semuanya patuh. Padahal melibatkan orang yang lebih banyak loh. Betul. Dan ini yang ketakutannya. Bahkan mereka menginstruksikan dalam tanda petik, kalau membuat regulasi yang melibatkan publik, bisa mencontoh dari apa yang sudah dilakukan bola. Bola bukan hanya sudah dilakukan, tapi sudah dicontohkan pada saat Piala Menpora. Oke, kita setuju ya pokoknya sama pendapat Mas Hanif sama Om Yuke di sini, dan kita juga mudah-mudahan memang liga tetap berjalan, tapi juga tetap dengan protokol kesehatan karena keselamatan kita semua itu jadi hal yang penting ya, yang paling utama. Mas Hanif ada info tambahan nggak sebelum kita pindah ke tema selanjutnya? Nah, kita terkait ini ya, optimistis kick-off. Dulu memang ada rencana tanggal sekian, tapi belum dilakukan hal teknis yang mendukung pada saat pelaksanaan pertandingan. Kalau melihat apa yang terjadi hari ini, 2 hari terakhir ini, 3 hari sampai besok ya, itu sudah dilakukan workshop untuk semua klub Liga 1, pengelola pertandingan, mulai dari media officer, security officer, kemudian GC, sampai dengan besok itu medical officer yang tidak pernah dilakukan sebelumnya ketika masa sebelum pandemi. Nah ini sampai jadi dokter-dokter semua tim itu dikumpulkan, ada penjelasan, kemudian ada satu pemahaman yang sama bagaimana nanti untuk memonitor terkait prokes. Bahkan dibentuk Satgas COVID-19 di tiap klub atau di tiap venue nantinya. Artinya dalam hal ini kalau kita berbicara soal optimistis, ini klub aja sudah sangat ngebut loh. Seharusnya optimis, mereka juga sudah vaksin kan, 2 kali vaksin itu juga jadi salah satu syarat kan. Mudah-mudahan vaksin. Mudah-mudahan. Kemarin di press con itu kan Pak Menteri ngomong ini bagian dari satu kampanye, paling tidak ada satu kewajiban setiap pemain yang turun sudah divaksin 2 kali, bukan sekali tapi yang 2 kali. Bukan hanya pemain tapi semua yang berada dalam stadion 299 itu. Nah, ini memang ya, ini penting banget soal kesehatan. Tadi Mas Salih berarti lagi sibuk sama workshop ya? Iya, ini kita culik nih. Kalau kita di sini saya diminta bantu teman. Iya, temennya yang sibuk di workshop, yang maksud aku Mas Hanif cuma ikut-ikutan doang. Nah, kalau kita di sini juga bakalan sibuk soal workshop nih. Jebret Tim jangan kecewa ya, karena Liga 1 mungkin dianggap yang masih belum pasti. Kita kayak pasti-pasti dulu aja ya. Event yang bakalan jadi event besar banget, baru pertama kali ada nih Jebret Media Workshop. Bakalan banyak diskusi
menarik dengan para pandit dan mereka yang expert di bidangnya. Yuk langsung aja scan di sini. Nanti kalian bisa lihat nih. Coba next ke Abrar. Nah, ini dia. Bisa kalian scan di sini. Kalian bisa langsung aja bayar tiketnya cuma 75.000 aja atau 100.000 kalian udah dapet merchandise berupa kaos Jebret Media. Yuhuu, keren ya. Langsung aja kalian makanya daftar karena nggak akan rugi pokoknya. Nah, kita lanjut ya soal pengaruh Liga 1 tadi ya. Tapi justru kan karena Liga 1 ini kan udah bisa dibilang udah mulai menemukan titik terang, tapi justru ada pelatih yang mundur. Pelatih PSIS Semarang. Ini kenapa nih? Apakah Drajan menganggap kayak oh di sana lebih jelas nih. Di sini kayaknya udah walaupun disebutin tanggal, dia kayaknya nggak percaya gitu sama federasi kita yang sudah menyebutkan tanggal gimana tuh. Praktisi yang di lapangan yang dekat-dekat. Sebelumnya kan Dragan ini kan pulang karena ada urusan keluarga ya, musibah ya. Tapi mungkin di saat dia pulang komunikasi dengan negara lain ya, mengingat saat itu belum ada kepastian Liga 1, akhirnya dapatlah Yunani kan, Arkakis ya kalau nggak salah nama timnya. Yunani ya. Iya. Jadi ya ini pilihan pilihan dari seorang pelatih yang sudah 1,5 tahun menunggu kepastian tapi tidak pasti-pasti ya. Karena kan ini hidup harus terus berjalan. Dia kan menyebutkan di media saya sudah habis uang, habis waktu di sini gitu kan. Dia sebutkan secara eksplisit loh. Jadi itu memang itu hak yang harus kita hormati dan akhirnya dia memilih pergi ke Yunani gitu untuk pelabuhan tim barunya ya apa boleh buat. Tinggal sekarang dengan situasi yang sudah mepet ke pertandingan kan ini kerja keras banget nih Kakak Ims nih. Imran Maruri kan yang akhirnya sementara dipercayakan untuk menangani tim ini. Ya, gitu. nah nyambung nih soal si pelatih yang akhirnya ditinggalkan ini kan PSIS di bawah Drajan ini kan bagus ya kemarin aja tanpa pemain asing, tanpa pemain asing bisa masuk 8 besar. Ini gimana nasib PSIS bisa berbicara banyak nggak tanpa Drajan nanti Mas Anif? Tergantung. Salah satu penampilan mereka yang bagus di Piala Menpora kemarin, gue ngelihatnya pendekatan individu ke pemain itu sangat luar biasa. Dari memang terlihat kan beberapa kali latihan Cacam coba lihatnya kan dan memang agak berbeda. Dia memang pelatih asing tapi cara dia mendekatkan ke pemain seolah-olah dia itu seperti pemain pelatih lokal. Nah, itu yang menurut gua apa yang membuat mereka bisa bagus sepanjang di Piala Menpora kemarin dan itu terbukti. Bahkan sempat sempat di kartu merah satu pertandingan. Iya. Itu kan Imran ganti kan. Satu itu kan sempat dia naik ke suatu round khusus. Kebetulan aku diajak sama temen yang punya pas di situ kan. Jadi sempat ngobrol terus sempat melihat bagaimana bahasa tubuh dia. Emang dia kelihatan banget apa yang sudah dirancang dalam satu pertandingan ketika dia harus keluar di luar dari bangku bench dan melihat dari atas, terlihat sekali bagaimana sih kedekatan dia ketika dia memimpin latihan. Itu sangat-sangat terlihat sekali. Artinya dalam hal ini dia melakukan semuanya secara terukur, khas seperti pelatih asing. Berarti kerugian lah. Iya, sangat rugi kan berarti artinya. Makanya pertanyaannya tergantung kalau bisa mendapatkan pelatih seperti halnya apa yang sudah dilakukan, ini kan tim sudah terbentuk nih. Cara main sudah terbentuk, karakter benar sudah terbentuk. Tinggal mau mengembalikan kondisi karena kemarin libur itu kan. Ketika bisa mendapatkan pelatih pengganti yang gaya atau tipikal sama atau minimal nanti asisten pelatih bisa melanjutkan apa sudah diprogramkan, sampai itu nggak akan berubah jauh. Yes Om Yuka, tapi ini 17 hari lagi loh, bisa nggak PSIS cari pelatih yang sekiranya bisa menyamai Drajan? Ini kan susah dong. Susah, pasti akan bumping ya. Di awal-awal akan bumping sambil kita berharap cepat-cepat dah PSIS cari pelatih yang, karena kan nih kalau nggak salah kan harus lisensinya pro ya. Iya, pro, pelatih asing. Nah itu kan yang juga menjadi challenge buat PSIS Semarang dalam waktu yang mepet ini karena Kakak Ims kan nih, Imran kan baru A kan, jadi harus carilah dengan bagaimana mungkin ya Hanif ada dispensasi dari PT LIB dengan situasi seperti ini, karena ini kan gimana pun kita lihat juga dari dampak pandemi kan banyak hal yang jadi sulit, seperti misalnya Persiraja kan minta dispensasi. Jadi nggak apa-apa, maksudnya boleh pelatihnya lisensinya turunin gitu, kan banyak gitu loh yang bisa dipilih kan. Yang aku dengar kayak Piala Menpora kemarin ya. Yang aku dengar kan Persiraja kan juga minta dispensasi ya nih ya. Pelatihnya karena pelatihnya kan baru A kan. Jadi ada hal-hal khusus yang memang dilakukan dengan pendekatan yang berbeda karena ini situasi pandemi seperti ini gitu. Soal pelatih, license pelatih itu kan jadi wewenang regulator ya dari PSSI dalam hal ini kan. Dari federasi? Iya dari federasi, tapi kebetulan kemarin aku juga sempat ngobrol dengan salah satu teman yang bisa dipercaya gitu kan. Dan melihat dengan mata kepala sendiri,
kenapa case di Persiraja itu mendapatkan toleransi dalam hal ini melihat situasi saat ini. Sebenarnya pelatih yang ada saat ini memang belum memenuhi syarat, tapi dia sudah mengikuti kursus sesuai dengan syarat. Karena pandemi, kursus pelatih itu berhenti. Apakah mungkin nanti PSIS juga bisa mencari pelatih yang mungkin juga lagi mengambil lisensi itu? Ya paling tidak kuncinya lebih komunikasi kan dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Bagaimanapun mereka awalnya sudah berusaha untuk mempertahankan pelatih dengan kualifikasi yang sama. Karena ada case ini, maka langkah baiknya harus ada komunikasi. Kalau misalkan tidak ketemu sampai dengan waktu yang ditentukan, bisa jadi komunikasi yang intensif itu bisa memenuhi jawaban seperti yang diinginkan. Toh pemilih PSSI juga esko PSSI. Jadi paling tidak ada komunikasi yang saya pikir biar urusan politik di belakangnya. Tapi ini kalau untuk urusan komunikasi, kalian mau nggak nih buat biar pinter berkomunikasi, langsung aja ikut Jebret Media Workshop. Jangan lupa, aku nggak bosan-bosan buat ngingetin ya. Kalian jangan sampai ketinggalan, karena ini akan 3 hari lagi. Ada juga soal Liga Indonesia. Nanti ada Om Yuke juga di sana ya. Mas Hanif juga ada di sana, bakalan ngobrol-ngobrol sama kalian. Ini langsung aja di scan. Mana scannernya? Coba lihat. Nah, ini dia. Kalian bisa langsung scan di sini. Terus kalian juga bisa langsung daftar. Harganya 75.000 atau 100.000 kalian udah bisa dapat merchandise berupa kaos Jebret Media. Jangan sampai ketinggalan. Yeay. Jangan sampai ketinggalan juga. Ini kita kenapa? Coba kira-kira kalau kita udah menghela nafas nih gimana nih? Ini ada sesuatu yang kayaknya ngomongin aneh. enak ini ya? Iya, nggak nanggung loh. Kalau tadi kan kita ngomongin pelatih PSIS, ini kita ngomongin pelatih sebuah tim yang membawa nama negara kita. Nggak tanggung-tanggung 3 pelatih langsung keluar. Ada apa ini? Saya mungkin mau nanyanya mungkin ke siapa dulu nih? Ke Om Yuke dulu ya. Om Yuke aja dulu, kan praktisi di lapangan. Kenapa ada 3 sampai keluar? Iya, ini terus terang prihatin ya, karena bagaimanapun kita sebagai federasi yang memberikan kepercayaan ataupun juga yang memberikan kuasa kepada pelatih-pelatih Korea ini dirugikan. Dirugikan kenapa? Karena ini terjadi dalam fase persiapan yang cukup krusial menurut saya ya. Yeah. Sebelumnya kan sudah ada di awal sebelum 3 pelatih. Sebelum 3 asisten pelatih yang kali ini sudah dirilis oleh PSSI mengundurkan diri, sebelumnya kan juga sudah ada yang mengundurkan diri. Jadi kalau di total ada 4 pelatih, asisten pelatih Sintayong yang mengundurkan diri. Pertanyaan besarnya, ada apa sebenarnya sampai mereka 4 asisten pelatih Sintayong ini bareng-bareng kompakan mundur? Nah, gitu. 3-3-nya. Iya, pasti ada sesuatu yang sangat sangat prinsipal menurut aku sih. Katanya ada isu ketidakcocokan antara sang asisten pelatih ini dengan pelatih, bener nggak Om Yuke? Iya, itu yang perlu ditanyakan oleh PSSI kan. Yang tadi juga dirilis disebutkan PSSI akan manggil Sintayong untuk menanyakan ada apa alasan sebetulnya. Memang alasan masing-masing bilangnya pribadi, tapi kan perlu ditelisik lagi alasan apa sebetulnya yang terjadi sehingga mereka kok bisa kompakan mundur. Kalau saya berharap jangan hanya bertanya kepada Sintayong, bertanya juga sama info-info yang dari Korea. Ada apa sebenarnya gitu. Jadi dari 2 sisi. Dari 2 sisi. Jadi jangan hanya satu pihak. Kalau tanya Sintayong aja dia pasti akan defense kan, itu urusan masing-masing gitu kan. Tapi kita perlu digali kan. Ada apa? Apakah ini ada persoalan kredibilitas, persoalan leadership? Itu yang menurut gue sih harus, karena PSSI ini udah terlalu ngalah loh. Sintayong ini mundur-mundur terus kan. Sebelumnya juga udah ada konflik dulu kan sama Indra Safri, bla bla bla, terus lanjut. Terus kemudian dia pulang ke Korea katanya lebih percaya dengan dokter di sana. PSSI nurut gitu kan. Kemarin terakhir dia harusnya gabung sama timnas lebih awal dia kemarin ya tanggal 9 iya karena dia waktu itu iya dia kan karena kondisi nggak pasti dia pulang. Tapi yang dikabarkan kan bahwa dia jadi komentator di sana kan. Meski kemudian dia koreksi bahwa dia cuma nulis, Dan sekarang harusnya tanggal 9 dia udah ada di Indonesia nih untuk persiapan tim kita mundur gitu. Lagi. Tapi mundur lagi karena dia karantina. Kenapa di karantina? Apakah dia COVID? Apakah dia ternyata info yang saya dengar itu ini infonya valid ya. Dia kena tracking di sana. Kena tracking kalau kata kita ketangkap sama Satpol PP gitu. Dia lagi apa? Makan-makan sama temennya, kegap lah dia. Akhirnya dia kena hukuman rumah 14 hari. Itu kan berarti secara disiplin dia nggak disiplin, dia nggak menghargai kita gitu loh. Karena kita ini kan nunggu dia, kita bayar dia loh untuk konsentrasi buat persiapan timnas. Harusnya tanggal 9 dia udah datang, nih belum datang. Artinya dia harus 14 hari lagi. Nanti let's say 14 hari selesai, dia ke Indonesia, karantina lagi 8 hari. Kita rugi dong. Kita rugi gitu loh. Iya dong, secara waktu. Ini maksudnya PSSI ini
harus lebih berani gitu. Dia menanamkan disiplin kepada pemainnya, tapi dia sendiri nggak disiplin, dia nggak menghargai kita gitu loh. Ini bukan persoalan. Kalau dia bilang rugi pasti merugi. Iya, dan rugi dong. kerugian itu ada timnas dan juga Indonesia. Belum lagi jadwalnya kan. Bener, kan jadwal itu sudah jelas dan konsekuensinya harus sudah ada. Kalau misalkan tanggal 9 nyampe di sini, berarti 8 hari sebelumnya udah nyampe sini. Iya. Dan itu sudah terukur, sudah berpengalaman di sebelumnya. Nah pertanyaannya, ini kan tiga-tiganya mengundurkan diri. Nah, yang merekomendasikan kan Sintayong sendiri. Iya. Kenapa itu jadi masalah? Nah, tadi saya katakan itu. Ada sesuatu pasti. Ini kan persoalan leadership, kredibilitas gitu loh. Yes. Itu yang kita pertanyakan. Ini yang dipertanyakan ya. Untuk Jebret Team, coba kalian komentar dong di bawah. Kalian merasa timnas kita dirugikan gak nih? Silahkan kalian komentar di bawah. Tapi ini memang jadi, kalau ngomongin masalah jadwal, jadi akan tambah amburadul ya bisa dibilang. Sintayong belum datang. Terus udah gitu asisten pelatihnya juga semuanya mundur. Ingat ya, harus cari lagi. Benar gini. Tidak sesimpel ataupun semudah ganti aja asisten pelatihnya ntar kan yang penting pelatihnya sama. Enggak sesimpel itu mikirnya. Karena di sana ada proses periodisasi, ada adaptasi. Dan Lee yang merupakan pelatih fisik dan kita tahu bahwa Sintayong ini bersandar pada strength and power mainnya, itu pelatih fisik sangat penting. Ketika pelatih fisik digantikan yang baru, apakah pelatih fisik yang baru ini bisa nge-track apa yang sudah dilakukan oleh Lee? Kan enggak pasti, dia harus mulai dari nol lagi. Bisa dibayangin dong, nanti seperti apa ini? Seberapa lama? Iya kan akan penyesuaian. Dan itu butuh waktu lagi, adaptasi lagi. Dan kita posisinya genting loh, walaupun nanti mainnya September, tapi dengan mundur-mundur seperti ini, persiapan untuk timnas TC berapa lama? Iya. Ini September udah bulan depan loh. Makanya, terus kita kalau kalah, selesai kita makin jauh. Nggak masuk Piala Asia ya. Iya. Koefisien FIFA juga makin turun. Memang kalau kita melihat persiapan juga mampet. Timnas kemungkinan besar bisa berkumpul setelah ada lampu hijau dari pemerintah bisa untuk latihan. Itu pasti butuh waktu. Di luar itu memang ada masalah yang krusial dari sisi teknis, dari sisi aspek asisten pelatih dan sebagainya. Memang bisa diharapkan dengan asisten pelatih yang ada saat ini. Tapi kan akan sangat berbeda ketika komunikasi itu dilakukan dengan pelatih fisik dari yang sebelumnya, andai kata itu tidak terjadi. Ini sangat krusial. Tapi ini sebenarnya kontraknya gimana sih dengan federasi, asisten-asisten pelatih ini gimana kalau sampai misalnya keluar sebelum selesai kontrak itu seperti apa, dan emang ada perjanjian nggak sebelumnya? Itu kontrak mereka semua terpisah. Tapi durasi kontraknya sama. Durasi kontrak sama, ini artinya semuanya sama-sama mencederai durasi kontrak kan? Iya, ngikutin durasi kontrak Sintayong ya. Kalau nggak salah sampai 2023 sama. Tapi kontraknya terpisah, individual semua. Jadi mereka punya hak untuk mundur memang. Tapi kok masalahnya kenapa sih mereka bisa barengan gini mundurnya gitu? Ini pasti ada sesuatu dan konsekuensinya akan sangat berbeda antara mundur dengan dimundurkan. Dalam hal ini memang besar kemungkinan PSSI tidak akan membayar sisa kontrak, tapi karena mereka mengundurkan diri Tapi kerugiannya bukan di level itu. Yang paling banyak ya psikis bagaimana itu persiapan kita gitu loh. Ini kan maksud saya tolonglah please PSSI itu harus benar-benar mempertimbangkan tegas. Jangan mentang-mentang misalnya ini pelatih asing terus bisa dia sewenang-wenang. Please dong, kita juga kan harus dihargai gitu loh. Karena kita kan mempekerjakan dia nggak gratis gitu. Dan target dia itu besar. Kalau untuk yang kecil ini aja nyiapin dirinya sendiri aja nggak bisa, ya tolong gitu. Kita harus objektif melihat. Itu yang saya agak kesel sih, agak kecewa ya. Loh kita nih dalam situasi timnas seperti ini, kok pelatih kok bisa-bisanya ya dia kayak cuek aja gitu loh. Padahal udah dinanti-nanti di sini gitu. Ini artinya kan Sintayong yang cuma tinggal Sintayong yang masih bertahan. Asisten pelatihnya semuanya udah nggak bertahan kan. Tinggal ada satu yang pengganti waktu yang itu kemarin, aja. Kan? Iya, ini artinya susah mencari asisten pelatihnya. Apa mungkin gini Bung Yuke? Apakah mungkin kayak sekalian aja semuanya diganti termasuk pelatih kepala? Ya saya sih harapnya. Saya harapnya begitu. Karena sebenarnya ini udah out of the track loh. Udah keluar dari track sebenarnya. Ini kan harus satu paket. Karena visi itu kan dibangun harus sama ya, semua komponen tim gitu. Ketika ada bagian komponen yang penting ini udah nggak ada dalam tim, itu perlu dipertimbangkan lagi. Karena menyangkut juga persiapannya kan, targetnya, waktunya, segala macamnya gitu loh. Kalau Mas Hanif gimana? Ya, itu risiko yang sangat besar tentunya ya, diganti. Pertama dari aspek apakah dia mengundurkan diri atau diganti, itu kan sangat berbeda. Kalau melihat case yang terjadi, saya pikir ini ada faktor yang perlu diluruskan ini. Apakah itu pola komunikasi dan sebagainya. Dan pasti ada satu keputusan yang bisa diambil dari situ. Dan satu lagi kalau diganti dari pihak yang menggajinya, tentu konsekuensinya sangat besar. Gaji itu sangat tinggi sekali. Kalau saya sih berharapnya nggak mungkin berharap PSSI mau ganti. PSSI nggak akan mau ganti. Kenapa? Ya karena sekarang lihat aja untuk kasus yang seperti ini PSSI nggak berani tegas. Apalagi ganti
Kan tergantung suara netizen nih. Kalau netizen yang dukung Sintayong kan PSSI juga. Tapi kenapa sih PSSI kok kesannya ya sekarang ini kayak lebih, bener nggak sih? Aku takut salah, tapi bener nggak sih? Ini aku cuma nanya ya. PSSI sepertinya kayak lebih lebih manut dan lebih takut sama Sintayong. Ada apa sih? Iya, itu dia. Itu yang menurut aku terbalik ya. Harusnya kita punya marwah. Federasi, walaupun kita negara dengan peringkat 170 sekian, tapi kita ini federasi yang punya marwah yang harus kita hormati. Siapa yang menghormatinya? Petinggi-petinggi PSSI. Dan mereka ini pelatih itu bisa datang dan pergi. Tapi state is stay gitu loh. Negara tuh tetap negara gitu dan dia harus hormati sehebat apapun dia gitu. Ini yang saya lihat PSSI nggak ada gitu, nggak punya sikap gitu. Kenapa? Kayaknya baru kali ini nggak ngerti gue juga itu. Kenapa begitu sampai toh dia juga belum tunjukin apa-apa gitu secara real. Kemarin dari hasil kualifikasi Piala Dunia juga kita tahu kan hasilnya kan tidak menggembirakan, kalau nggak mau dibilang mengecewakan, tapi tidak menggembirakan. Kemudian dengan situasi seperti ini semakin membuat kita terdowngrade gitu loh, secara persiapan, secara wibawa. Udah habis-habisan menurut aku sih. Ya sebenarnya memang situasinya memang sangat tidak menguntungkan ya di saat dari sisi Sintayongnya seperti itu, kemudian asistennya juga seperti itu, ditambah lagi kompetisi nggak jalan. Jadi memang masalahnya itu kompleks sekali. Tapi memang ini harus segera diambil jalan tengah yang paling gini nih, negara-negara lain kan juga mengalami masalah yang sama gitu loh. Jadi jangan ini dijadikan alasan tapi kan negara lain tidak terjadi friksi-friksi ganti asisten pelatih dan semuanya, bro. Itu harus ditegaskan. Nah, apalagi kan sekarang semakin berat karena itu kan. Jadi gue berharap sih Sintayongnya yang sadar diri gitu loh. Ini gue udah nggak didukung sama asisten gue nih gitu. Istilahnya gue datang ya kalau dia tahu diri ya, kalau enggak ya sudah gitu. Oke deh, berarti kita di sini semuanya hanya beropini ya. Semua demi timnas, bukan mau menjelek-jelekan pihak tertentu, enggak. Nah, tapi ini salah satu kinerja Sintayong terakhir ya. Sintayong katanya udah sempet PDKT sama Sandy Walsh. Tapi katanya Sandy Walsh nih merasa ada yang menghalangi. Apa betul? Siapa duluan nih, Mas Hanif? Bener nggak? Kalau pernyataan dari dalam belum ada indikasi ke arah sana ya. Nggak tahu nanti setelah ini berkembang seperti apa. Tapi kalau kita melihat baca dari media, Sandy Walsh sudah menyebut satu nama yang dianggap sebagai penghambat. Nah pertanyaan apakah itu benar atau tidak kan perlu diklarifikasi lagi. Ditambah lagi posisi dia kan di pemain belakang ya. Bisa jadi itu yang jadi pertimbangan serius. Kalau nggak salah, dulu memang ada wacana setelah ada banyaknya tekanan mempertanyakan kebijakan naturalisasi. Ada keinginan naturalisasi itu diambil pada posisi yang memang benar-benar dibutuhkan. Nah kalau melihat stok saat ini, sepertinya banyak kok stok pemain hebat di belakang. Artinya kalau melihat sisi kebutuhan yang butuh banget di posisi lain bisa jadi seperti itu. Tapi Bung Yuki kenapa kalau misalnya memang posisi yang ini masalah posisi yang tidak dibutuhkan misalnya dalam timnas, tapi kan di sana ada Sintayong sebagai kepala pelatih yang katanya justru PDKT sama Sandy Walsh dan mendukung Sandy Walsh untuk masuk ke timnas. Tapi ada satu pihak yang katanya tidak suka atau tidak setuju lah Sandy Walsh. Apakah memang di dalam kepelatihan dan juga salah satu orang ini memang udah clash atau gimana? Ya, kalau yang saya dengar kan dia Sandy Walsh ini sudah diakuinya bahwa dia terus berkomunikasi dengan Sintayong gitu ya. Tapi masalahnya terganjal kepada rekomendasi dari direktur teknik. Itu kan dia sebutkan secara eksplisit ya, disebutkan. Jadi kita nggak perlu lagi tutup-tutupi, disebutkan Indra Safri, tergantung dari keinginan Indra Safri karena dari Sekjen PSSI juga mengatakan bahwa rekomendasi untuk naturalisasi seorang pemain itu tergantung dari kebutuhan pelatih maupun juga direktur teknik. Ini dua-duanya harus setuju atau siapa yang lebih berdominan? Ya tetap yang kalau pelatih ini kan expertise ya, maksudnya ekspatriat lah ya, expatriat. Jadi tetap dari direktur teknik sebenarnya finalnya gitu loh menurut aku. Oke, Bung Yuki, ini kan sempat ya kita waktu itu berhubungan sama Sandy Walsh, katanya. Itu kapan tuh? Kan lama sekali ya. 21 Januari waktu itu Sandy bilang katanya. Iya, 21 Januari Sandy bilang katanya seminggu lagi mau ditelepon sama federasi kita, tapi ini udah bulan Agustus. Jadi artinya kan sudah sangat lama ya. Aku sih mau highlight gini si Intan, bahwa jarang-jarang pemain muda yang ingin naturalisasi itu begitu intens untuk menunjukkan minatnya bergabung. Sandy Walsh ini bermain di divisi utama Liga Belgia loh, Mechelen. Dan usianya 26 tahun. Dan dia secara intens tuh menunjukkan rasa keinginannya untuk main Indonesia, tapi tidak bersambut, tidak gayung bersambut gitu kan. Lain kalau pemain-pemain asing yang dulu mau ingin naturalisasi kan usianya udah
tuir gitu. Istilahnya masa emasnya. Ya? Ini 26 tahun. Nggak, biasanya rata-rata yang minta di atas 28 ya? 30 ke atas. Jadi yang dia nggak punya harapan lagi main di negara asalnya, baru dia ingin naturalisasi. Kalau ini kan dia masih ada keturunan Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Indonesia Belanda. Iya, dan dia masuk timnas U20 Belanda loh. Jadi ini masuk ke, kalau dia punya keinginan nih nggak ada salahnya juga untuk dicoba gitu ya. Siapa tahu dia bisa ikut mengangkat ini levelnya pemain-pemain kita kan. Sama kayak seperti Ezra kemarin lah. Ya kan dia naturalisasi karena dia punya keinginan besar kan. Jadi ya nggak ada masalah sebetulnya. Apa susahnya sih dibanding misalnya kita naturalisasi pemain-pemain yang udah old school misalnya, kan lebih baik yang muda-muda gini naturalisasi. Iya. Mas Anies gimana? Jadi kuncinya memang saat ini bolanya kan rame 1 hari terakhir ini kan, dan selalu mengarah pada nama Coach Indra Safri gitu kan. Ya harus ada klarifikasi dari Coach Indra Safri, apakah yang disebutkan itu betul gitu ya. Kalaupun pasti kan ada pertimbangan dari sisi pelatih, direktur itu kan punya satu pertimbangan ketika satu pemain dinaturalisasi, kira-kira masa edar dia dalam tanda petik itu berapa lama, kebutuhannya seperti apa, apakah posisi yang memang benar-benar krusial. Jadi banyak aspek yang memang harus dipertimbangkan ketika memutuskan pemain ini dinaturalisasi atau tidak. Nah, mumpung saat ini perhatian publik ini mengarah ke sana, ada baiknya Coach Indra Safri menjelaskan soal hal itu. Iya. Nah, tapi ini berarti jadi salah satu polemik yang harus cepat diputuskan juga ya. Kasihan juga Sandy Walsh ini. Tapi Sandy Walsh ini ada keinginan ke timnas lain nggak sih? Apa dia benar-benar cuma pengen ke Indonesia aja? Ada renggang waktu yang kayak memungkinkan kita kehilangan dia gitu nggak? Iya, kalau dia kan sebenarnya udah punya track record di junior timnasnya Belanda kan. Jadi sebenarnya kalau dia nggak diterima di Indonesia ya dia akan stay di tempatnya gitu loh. Dan kita yang menurut aku sih sayang kalau ada pemain muda kayak gini mau jadi WNI gitu main di Indonesia, paling nggak dia kan udah ikut memperbanyak opsi pilihan pelatih juga gitu loh. Terlepas dari dia posisi dibutuhkan atau enggak ya, tapi kalau dia memang separuhnya Indonesia, dia punya hak untuk berpindah warga negara. Iya, tapi kan bisa dicoba kan Mas Hanif, maksudnya kayak daripada kita kehilangan aset bangsa juga nih satu yang masih muda. Yang kita waktu itu kita rame-rame nggak setuju kan kalau naturalisasi murni ya. Tapi kalau dia punya separuh darah Indonesia, itu haknya dia gitu, dan kita mestinya sih nggak menghalang-halangi ya. Iya, mumpung ini timnas kan rencana mau dikumpulkan untuk persiapan itu, ada baiknya dicoba. Kebetulan momentumnya kan tepat. Betul. Dari penampilan, saya pikir 2-3 laga sudah kelihatan bahwa ini sangat layak, ini bisa-bisa aja, atau ini tidak direkomendasikan. Tapi kan kita juga kayak minggu lalu udah bahas ya, memang ada kehilangan salah satu pemain muda dari Ajax, Mas Yuke, yang kemarin, aku lupa namanya siapa, Om Yuke? Aduh aku lupa namanya. Tolong di-track dulu tuh. Noah Geser. Ini harus meninggal karena kecelakaan. Kan padahal kan maksudnya itu kita udah bersedih juga kehilangan satu anak bangsa yang talenta yang bisa menjadi timnas Indonesia. Itu juga termasuk momen yang sempat dilus-lus dari lama itu. Mau ke Indonesia kan. Iya, oke deh. Padahal kan mereka juga ada keturunan Indonesia ya, jadi seharusnya kita dukung. Padahal mereka itu juga menjadi aset buat timnas kita. Oke deh, ini karena liga kita masih nunggu ya. Gimana liga ini masih tanggal 27 beneran udah bakalan jadi atau enggak? Kita nanti akan nantikan juga. Terus juga kita juga nantikan kedatangan Sintayong, gimana persiapan timnas kita, dan kita juga nantikan kalau bisa ya Coach Indra mudah-mudahan bisa kasih keterangan khusus klarifikasi tentang Sandy Walsh. Oke deh Jebret Team, makasih banyak ya. Tapi sebelum kita berpisah, aku mau ngingetin lagi jangan lupa ikut Jebret Media Workshop. Kalian bisa tinggal langsung scan aja di sini karena kalian bisa dapat ilmu yang banyak banget dari semua expert. 2 hari dari tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus. Jangan sampai ketinggalan, kalian harus ikutan karena banyak banget kita juga ngebahas tentang Liga Indonesia dan lain sebagainya. Pokoknya kalian bisa investasi untuk bisa meningkatkan kualitas diri. Jangan lupa abis ini jangan kemana-mana, nonton DPI bareng lagi nanti sama kita-kita. Nanti ada siapa aja juga, nanti pokoknya kita langsung maraton nih. Jangan kemana-mana. Dah. Salam Susi.